kami hadir di sini dalam rangka memberikan penyuluhan tentang narkoba, kemudian penyalahgunaan medsos. Karena kita tidak bisa ketemu langsung, sehingga dengan sangat terpaksa kita menggunakan media seperti ini. Para siswa sekalian yang kami hormati, bagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ya negara kita ya boleh dikata cukup ya dikencangkan dengan masalah-masalah narkoba. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa narkoba itu merupakan salah satu musuh negara yang perlu sama-sama kita basmi, bahan kita meniadakan. Kenapa demikian? Karena narkoba boleh dikata sangat merusak generasi muda yang akan datang, dan narkoba ini bukan hanya di kalangan para eksekutif saja, tetapi juga sudah masuk ke sekolah-sekolah, bahkan sampai kepada SMP. Oleh karena itu, kami dari Satuan Bina Polres Sorong Kota tidak henti-hentinya untuk melaksanakan penyuluhan tentang narkoba ini, sehingga para siswa bisa membentengi diri dan tidak terjaring ataupun tidak bergelimang dalam masalah narkoba ini. Kita tahu bahwa narkoba ini, apabila seseorang yang sudah menggunakan narkoba, ini akan merusak ya masa depannya. Ya. Jadi sebenarnya Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ya barang siapa yang menyimpan, membawa, mengedar, ya itu ada ancaman pidananya. Oleh karena itu, ya kami mengajak kepada para siswa sekalian, walaupun saat ini tugas belajar memang ya dengan virus corona ini semuanya dilaksanakan di luar sekolah. Oleh karena itu, para siswa apabila di luar sekolah jangan sampai ya terpengaruh dengan rekan-rekan yang lain ya, karena mungkin merasa stres dan lain sebagainya, sudah lama tidak masuk sekolah, pada akhirnya bisa terpengaruh ya dengan rekan-rekan yang mungkin out, yang sudah ya boleh dikata mentalnya sudah rusak, bisa saja mengajak adik-adik sekalian di rumah. Karena mengingat ya adik-adik sekarang yang ingin sekali untuk sama-sama ya datang ke sekolah untuk belajar dan lain sebagainya, ya pada akhirnya mungkin dengan situasi ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Memang kita ketahui bahwa memang narkoba ini ya salah satu hal yang dapat membuat ya seorang siswa maupun siapa saja yang sudah terkena narkoba ini akan menjadi rusak ya, masa depannya. Kenapa demikian? Kita fokuskan di sekolah ini karena para siswa ini merupakan satu aset negara yang perlu kita selamatkan dari bahaya narkoba. Ya. Kita tahu bahwa jenis-jenis narkoba itu sangat banyak sekali, bahkan sudah dikemas sedemikian rupa ya. Oh iya. Langsung ya. Iya. Jam 10.
Ya, kita lanjut. Jadi untuk narkoba ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita perangi masalah narkoba ini. Jenis-jenis narkoba, kemudian ancaman pidananya. Nanti saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk bisa menjelaskan. Untuk itu kami persilakan rekan saya, Pak Jimmy, silakan. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Bimas tentang bahaya narkoba, di sini saya menambahkan bahwa dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika itu, di dalamnya sudah ada batas ancaman hukuman atau minimal, di mana adik-adik sekalian, kalau dalam ilmu matematika dikatakan minimal berarti sudah tidak ada lagi di bawahnya. Nah, dalam Undang-Undang 35 ini ancaman minimal yang diberikan yaitu 4 tahun. Sedangkan maksimalnya adalah hukuman mati. Nah, di sini maksud dan tujuannya supaya apa? Supaya para pelaku-pelaku atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dia dapat diberikan satu efek jera oleh undang-undang tersebut, sehingga tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi. Nah, berkaitan dengan peredaran gelap narkoba ini, adik-adik sekalian, perlu kami pesankan dari Polres Sorong Kota bahwa jangan berpikir bahwa dengan adanya wabah corona berarti aktivitas pengedar ini dia berhenti. Malah sebaliknya, adik-adik sekalian, dengan adanya wabah ini, para pelaku-pelaku kejahatan khususnya di dunia narkoba dia semakin gencar. Kenapa? Karena dengan masalah tekanan ini dia dapat menyuplai itu sehingga para masyarakat, kemudian kaum muda dan lain sebagainya menganggap hal ini suatu yang bisa menghilangkan pikiran penat atau stres terhadap dirinya sehingga gampang untuk melakukan atau membeli atau mengkonsumsinya. Untuk itu adik-adikku sekalian, kita harus berpandang positif, selalu waspada, mawas diri terhadap orang-orang di sekitar kita. Kenapa demikian? Adik-adik sekalian, di dalam dunia narkoba ada istilah sekali menggunakan, tetap ada 2 kali, ada 3 kali. Dan risikonya seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kasat Bimas Polres Sorong Kota, bahwa tetap akan menghancurkan baik individu sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, nanti hal-hal yang berikut apabila adik-adik kurang paham atau punya pengalaman bisa disampaikan kepada kami dan kami bisa menjelaskan itu. Sekiranya demikian penjelasan singkat dari saya tentang bahaya dan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Terima kasih. Barangkali di antara adik-adik ada yang mau menanyakan hal-hal mengenai kejahatan narkoba atau peredaran narkoba itu sendiri, kami persilakan. Boleh diaktifkan mikrofonnya untuk adik-adik bagi yang mau bertanya. Persiapkan pertanyaan kalian ya. Tentang narkoba, silakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang narkoba, dipersilakan.
Itu. Boleh jika adik-adik ada yang mau bertanya. Mungkin Ananda, Fadila, atau Raymond. Ya, jadi karena kita dibatasi waktu, jadi kalau boleh sifatnya pertanyaan atau ada salam dan lain sebagainya. Kalau ayo silakan yang mau bertanya tentang seputar narkoba. Sri Wahyuni. Pak, saya tadi kalau narkoba menjadi kita bukan. Iya. Ya, Silakan Raymond. Ya, ada Raymond? Ya, saya ingin bertanya Pak. Kan narkoba digolongkan banyak golongan apa ya? Ada golongan narkoba. Dan saya pernah baca dari skrip itu, kayaknya mereka melakukan riset bahwa di dalam golongan A khususnya marijuana mempunyai kandungan yang dapat memperlambat pertumbuhan sel dari penyakit Alzheimer dan pengobatannya itu cukup memakan waktu lama dan dengan diberikan dosis tertentu diberikan dosis marijuana secara terus dan menurutnya itu dapat menyebabkan pasien tersebut yang menderita Alzheimer menjadi kecanduan dan ketika mereka sudah kecanduan dan mungkin pengobatannya sudah selesai dan mereka masih mengalami kecanduan dan mereka memakai obat-obatan ini secara ilegal, apakah hukuman yang sama akan diberikan kepada pengguna tersebut seperti pengguna normal atau akan diberikan hukuman seperti itu Pak? oh ya baik, terima kasih. Barangkali kami akan mencoba menjawab. Barangkali ingat ya, sekitar tahun 2017, 16-17 di daerah Sumatera ada oknum yang menggunakan itu marijuana itu sendiri untuk menyembuhkan pasien, di mana pasien adalah istrinya sendiri yang pernah ditangkap. Nah, kalau adik-adik masih ingat, pasti pertanyaan ini dia berhubungan dengan hal tersebut. Nah, kita harus berpikir positif saja. Kita tahu bahwa narkoba itu sendiri dia terbagi atas 3 golongan, di mana golongan 3 itu yang masuk ke dalam golongan 3 adalah obat-obatan. Golongan 3 masuk ke arah zat adiktif, di mana ada obat-obatan, kemudian bahan-bahan baku yang ada di sekeliling kita. Namun pada dasarnya dalam sistem pengobatan bukan semena-mena marijuana itu sendiri atau ganja itu sendiri dalam bentuk tanaman yang diberikan kepada satu pasien atau satu orang yang mengidap penyakit tertentu. Pasti ada campuran-campuran lainnya. Kemudian kenapa dibatasi atau tidak diberikan hak oleh negara untuk memberikan ini kepada yang memberi, yang pelaku pemberi dulu ya. Karena apa? Apabila disalahgunakan, ini bukan menyebabkan kesembuhan atau keuntungan bagi orang lain, namun akan memberikan kerugian bagi orang lain. Nah, kepada si korban itu sendiri nanti tergantung dari pemeriksaan atau interogasi atau penyelidikan di mana dan apa tujuannya dia bisa membutuhkan atau ingin menggunakan hal tersebut. Nah, disinilah baru bisa dikenakan ancaman hukuman. Akan tetapi untuk yang pemberi itu sudah pasti
Karena di dalam undang-undang itu sudah mengatur tentang sistem peredarannya. Nah, kenapa demikian? Supaya adik-adik tahu, di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada pada pasal 4 huruf A sampai huruf C. Di situ negara mengatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua, kepentingan atau kemajuan ilmu kesehatan. Selain dari itu dikatakan ilegal dan dapat diproses hukum. Bagaimana? Sudah jelas deh? Pak, kalau tadi yang Bapak jelaskan kan itu penggunaan kalau secara ilegal, Pak. Tapi kalau saya tanya mungkin dia pihak medis menggunakan secara legal untuk mengobati penyakit tertentu, dan si pasien yang terobati ini dia mengalami gangguan, kemudian dia secara ilegal kembali membeli, mencari substansi tersebut, dan dia mengalami kecanduan, dan kemudian kita apakah hukumannya akan sama terhadap orang-orang yang memakai ini, dan dia secara ilegal hukumnya atau apakah beda, Pak? Itu pertanyaan saya. Oh, baik. Jadi kalau yang tadi adik usulkan ini, dia masuk dalam pasal 131 Undang-Undang 35. Saya jelaskan dulu. Di situ ada poin A dan poin B. Di situ dikatakan bahwa ini berhubungan dengan keluarga dan sekeliling kita dan orang-orang yang kita cintai. Di mana seseorang apabila melaporkan orang lain yang menggunakan, berarti tidak diancam hukuman atau tidak dikenakan hukuman yang terdapat pada undang-undang. Nah, di sini pertanyaan Ade berkaitan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi itu di mana proses penyembuhannya salah satunya adalah memberikan narkotika kepada pasien. Selain itu tidak ada, karena itu berhubungan dengan masa rehabilitasi. Masa rehabilitasi itu ada pemberian obat-obat tertentu atau zat tertentu yang menghilangkan stigma untuk menggunakan kembali narkotika. Kemudian dilihat dari hasil penelitian ilmu kesehatan bahwa orang ini ketergantungannya terhadap narkotika itu sendiri sudah menjauh, maka diberikanlah dosis narkotika kepada orang tersebut, baik itu golongan 1 atau dalam bentuk mentah, di mana kalau dalam bentuk mentah itu termasuk pertanyaan Ade tadi marijuana. Sedangkan golongan 2 yang sudah tercampur yaitu ada indeks, ada sabu dan lain sebagainya. Itu diberikan kepada pasien tersebut secara bertahap dengan dosis yang dikurangi dengan batas-batasan waktu sehingga pasien tersebut bisa sembuh. Itu sah sesuai undang-undang. Kemudian ada lagi dalam perobatan, dalam hal pengobatan ada memang penyakit-penyakit tertentu yang memang disembuhkan oleh atau obatnya atau penawarnya itu dari narkotika ada. Itu diberikan sama rumah sakit. Namun itu disertai dengan surat daripada tim asesmen. Tim asesmen ini itu apa? Ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan. Kemudian ada pihak kesehatan. Itu diberikan dan dipegang sama orang tersebut sehingga dalam penggunaannya itu sah. Makanya dalam hal penangkapan proses perkara yang pertama yang ditanyakan penyidik atau polisi itu sendiri, yang pertama ditanyakan apakah saudara memiliki surat izin. Memiliki surat izin untuk menyimpan menggunakan narkotika. Apabila ditunjukkan surat izin itu sah sesuai hukum atau undang-undang, maka hal itu dilindungi oleh undang-undang. Bisa paham? Halo? Ya, pihak asesmen tersebut. Halo Pak. Ya. Pertanyaan lanjutan Pak. Apakah pihak asesmen tersebut mengatur dosis-dosis yang dipakai oleh sang pasien agar tidak menimbulkan kecanduan ketika pasien sudah sembuh? Karena banyak narkotika yang menyebabkan pasien kecanduan. Padahal itu sebelumnya digunakan untuk keperluan medis. Oh iya. Baik, itu kalau dalam proses
rehabilitasi penyembuhan terhadap tersangka. Jadi putusan tersangka itu bukan putusan pengadilan hukuman yang diberikan, itu bukan hanya di lembaga pemasyarakatan, tapi salah satunya adalah hukuman yang diberikan adalah rehabilitasi itu. Nah, di situ diberikan dalam dosis tertentu bukan saja narkotika, tetapi ada zat yang sesuai dengan ilmu kesehatan dapat menghilangkan stigma untuk menggunakan kembali narkotika. Bisa paham nggak? Nah, ini sama hal dengan pengobatan pada umumnya. Contoh kebiasaan yang paling banyak itu biasanya terjadi pada kaum hawa atau kaum perempuan, di mana salah satunya adalah pada fase melahirkan sesar. Di situ apa yang diberikan? Nah, nanti jangan salah, wah ini apa, suntik apa? Itulah zat narkotika yang diberikan. Tetapi ada dengan tata cara atau dosis tertentu, dilihat dari umur, kemudian tekanan darah, berat badan dan sebagainya, sehingga efek-efek samping sudah bisa dapat diatasi oleh tim medis tersebut dan tidak terjadi kepada pasien. Itulah prosesnya. Bisa paham? Oke, terima kasih, Dok. Yang lain? Silakan yang lain. Kita kalau ada yang tiga, silakan. Biarin. Ya, mungkin silakan bisa yang diselesaikan. Jadi adik-adik sekalian, ya, sudah dijelaskan oleh rekan kami. Untuk itu kami memberikan himbauan kepada adik sekalian bagaimana caranya untuk bisa mencegah sehingga tidak tidak terpaut ataupun tidak terjerat narkoba ini. Itu kembali kepada diri kita sendiri dan kita kembali kepada agama masing-masing, ya. Jadi yang Islam harus rajin salat, kemudian yang Kristen juga harus rajin ke gereja. Ini semua adalah cara-cara untuk kita bisa mencegah, menangkal narkoba itu sendiri. Bahkan bukan narkoba saja, semua kejahatan-kejahatan pidana semua kita bisa cegah apabila kita kembali kepada dasar keimanan kita. Oleh karena itu Ya, oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan bahwa Al-Ferus ini merupakan salah satu SMA yang terfavorit di kota Sorong ini, ya. Untuk itu dituntut kepada adik-adik semua untuk bisa menjaga nama baik Al-Ferus ini, jangan sampai ada siswa yang kurang bertanggung jawab, ya, bisa boleh dikata bisa menggunakan narkoba ini karena sudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di luar sana. Jadi kami berharap selama virus corona ini adik-adik lebih berhati-hati di luar karena kebanyakan aktivitas banyak yang dilakukan di luar.
Sedangkan untuk sekolah boleh dikata sama sekali ditiadakan. Karena itu sangat berhati-hati sekali sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ya, bahwa bukan berarti dengan virus corona ini para penggemar ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencari rezeki yang tidak halal dengan cara-cara memasukkan narkoba di negara kita ini, terkhusus di kota Sorong ini. Oleh karena itu sangat berhati-hati sekali untuk bisa apabila bergaul harus mempunyai filter dan lain sebagainya. Itulah pesan kami dari Satuan Bimas Polres Sorong kepada adik-adik sekalian. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga virus corona ini cepat berakhir dan adik-adik bisa kembali bersua, bertemu, temu kangen dengan semua teman-teman adik-adik di lingkungan sekolah ini. Karena waktulah yang membatasi kita. Namun ada satu season lagi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh saudara ini, yang mana ini saudara ini juga jebolan dari Alveus ini, mungkin ada yang kenal, nanti dia akan sampaikan masalah penyalahgunaan medsos, karena akhir-akhir ini juga medsos banyak masalah yang kita tangani di Polresta Sorong, masalah penggunaan medsos ini. Begitu nanti akan saya berikan kesempatan kepada saudara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rini dari Sarbinas Polres Sorong Kota. Jadi mengingat banyaknya dan semakin maraknya perilaku pelajar yang telah melanggar dalam bermedia sosial, maka sangat penting untuk kami menghimbau kepada adik-adik untuk tetap bijak dalam penggunaan medsos. Karena ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, agar pelajar dalam bermedia sosial sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dalam bermedia sosial. Sangat banyak yang kami tangani di Polres Sorong Kota itu, dan banyak para pelajar akibat dari jari yang terlalu lincah sehingga sekarang tinggal di balik jeruji. Dulu mungkin istilahnya mulutmu harimaumu, kalau sekarang mungkin jarimu adalah jerujimu. Jadi kami himbau kepada adik-adik, berhati-hatilah dalam menggunakan medsos. Misalkan contoh, ada teman buang air kecil di semak-semak, nah diisengin tuh sama temennya yang lain, difoto, dimasukkanlah ke dalam Facebook. Nah, si anak yang buang air kecil ini tidak terima, dia bisa melaporkan perbuatan tidak menyenangkan, bisa juga undang-undang ITE. Nah, yang menyebarkan bisa dijerat hukum. Oleh karena itu, adik-adik dalam bermedsos, kami himbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan penyimpangan dengan menyebarkan atau merusak nama baik orang, atau mungkin melakukan head speaking yang apa sih namanya head speaking? Dengan ujaran kebencian, lupa saya. Akibat virus corona ini Pak, jadi agak-agak. Dengan ujaran kebencian tidak boleh dilakukan untuk upload status di medsos. Bolehlah kalau status-status alay, nggak apa-apa, yang penting tidak merugikan orang lain, bolehlah. Mungkin tentang pacar, bolehlah. Asalkan jangan tentang, apalagi terkait dengan institusi, ujaran kebencian, SMA ini, tapi saya yakin nih anak-anak SMA Averos ini semua pada baik-baik ya kan, semua unggulan. Wih, kalau sudah dibilang lulusan Averos keren sekali, unggulan semua, benar ya, pada senyum-senyum. Anggap saya nggak bisa mendengar kalian ya, tapi kelihatan dari wajah-wajah kalian itu yang senyum-senyum. Karena yang ngomong alumni. Jadi sebenarnya bukan alumni Pak, saya mantan murid didiknya Pak Imam Wahyudi. Tapi saya bukan jebolan dari Averos, saya dari SMA 3, dulu guru saya guru fisika. Ya. Nah, misalkan lagi nih,
kita nggak isengin teman, tapi kita foto selfie nih, mandi, selesai mandi ya, telanjang, foto. Sebenarnya niat kita itu hanya untuk koleksi pribadi, hanya untuk koleksi pribadi. Tapi di kemudian hari kita tidak menyangka kalau HP kita hilang atau mungkin diperbaiki di konter sehingga data itu kelihatan dan disebar lagi. Nah, itu akan dijerat hukum untuk bagi pelaku yang menyebar dan pelaku yang pornografi itu. Jadi untuk adik-adik sekalian, kami himbau sekali untuk bijak dalam penggunaan medsos, bijak dalam bertutur kata di medsos. Bagusnya itu HP-HP Android yang kalian punya digunakan untuk searching, browsing hal-hal yang bermanfaat ya. Kalau untuk hal-hal masuk 18 plus ke atas, sebaiknya jangan dulu ya. Jangan dulu, bila perlu tidak boleh merusak akhlak. Jadi sebaiknya mendingan seperti ini, kita lebih enak sharing medsosnya, kita gunakan untuk sharing, tidak untuk hal-hal yang negatif. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya tentang terkait penggunaan medsos, disilakan. Jangan Saya mau bertanya. ya. Siapa ini? Jadi Raymond ya? Raymond. Raymond lagi. Bertanya kan hate speech atau ujaran kebencian di sosial media kan juga dapat dikatakan hukuman. Apakah hukuman itu dapat dikenakan hanya jika orang yang merasa dirugikan menggugat, atau apakah ada inisiatif dari pihak kepolisian untuk menangkap orang tersebut? Terima kasih. Sudah banyak loh yang ditangkap. Iya, jadi begini Adek, bahwa masalah medsos ini sudah banyak yang kami tangani, bisa dengan cara mediasi, bahkan yang mungkin yang merasa dirugikan, yang merasa korban, bisa membuat laporan polisi sehingga diproses secara hukum. Tapi kebanyakan juga kami mediasi sehingga kedua belah pihak bisa masing-masing menyadari hal yang dilakukan dengan diikat dengan membuat surat pernyataan sehingga ke depan tidak lagi terulang masalah-masalah penggunaan medsos yang sangat-sangat negatif. Ada lagi yang mau bertanya? Cuma Bu Rini itu tadi maksudnya itu memang untuk yang melaporkan, tapi ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Contoh ujaran kebencian terhadap negara, institusi, ada undang-undang orang-orang terpenting. Nah ini juga pihak kepolisian bukan hanya menunggu laporan, tetapi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Jadi intinya ya, medsos ini digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Apalagi adik-adik yang masih mempunyai masa depan yang bagus ya, masih mengejar ya ilmu, ini harus digunakan medsos ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti satu ketika ada yang mungkin keseleo ya, menyebarkan fitnah lewat medsos sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi. Nah, ini akan nanti merugikan saudara-saudara sendiri, bahkan nanti akan merugikan ya keluarga yang menambahkan adik-adik untuk bisa ke depan menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah maupun manusia-manusia yang bisa ya menjadi contoh dan teladan terkhusus kepada keluarga adik-adik sekalian. Terima kasih. Kan bisa di sini juga nggak apa-apa, bisa. Oh, bisa masuk. Jadi mungkin kami juga keterbatasan dalam waktu. Sebenarnya juga ya, sebenarnya juga saya juga ingin enaknya ya kalau nggak ada corona kita ketemu bertatap muka langsung
melihat kegantengan adik-adik, kecantikannya adik-adik yang paripurna ini. Enaknya seperti itu kalau secara online begini, aduh, apalagi nanti kalau sudah terputus-putus jaringan, sudah nggak nyambung ini. Jadi mungkin kita sudahi dulu ya, Bapak, atau ada yang bertanya? Atau mungkin adik-adik ada yang mau bertanya juga terakhir. Hah? Oh ya, waktu juga yang memisahkan kita. Nanti berikut kalau next, kalau sudah corona sudah berakhir, nanti next kita ketemu lagi ya di sini untuk secara face to face melihat gantengnya nih Raymond ini seperti apa sih kalau langsung. Ya, Raymond. Nanti kalau sudah selesai corona ya, nanti next kita ketemu lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga tidak ada yang terpapar corona ya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Sudah tidak terasa hampir 1 jam kita ya, ketemu lewat media ini. Kami dari Polres Sorong Kota, mungkin dari awal hingga akhir ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana pepatah mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak dan tiada mawar uli. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, bye.